Aksa akhirnya menuntut Bella hingga mencari Galang dan juga Damar untuk mencari tahu siapa yang sudah menukar inseminasi dari Amira. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya teman-teman, jadi begini, memang ini akan muncul pertanyaan yang sangat besar ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita bahas kemungkinannya hingga apa yang sebenarnya terjadi kok bisa kayak gini. Nah, di video sebelumnya kan sempat ada pembahasan ya, kalau Mimin bilang bahwa ini adalah campur tangan dari Damar. Tapi tentu Damarnya juga nggak tahu teman-teman, karena ya yang namanya inseminasi itu kan cairan dari seorang pria yang diberikan kepada seorang wanita yang ingin punya anak lewat jalan yang tidak biasa kan. Makanya pakai inseminasi teman-teman. Jadi kalau udah diberikan kepada dokter ya itu tugasnya para dokter. Sudah bukan tugasnya Damar, istrinya Damar, Aksa atau bahkan Amira. Itu udah lepas tangan aja. Nah jadi yang paling potensial yang melakukan semua ini adalah Bella. Mungkin teman-teman kaget kenapa Bella dan lain sebagainya macamnya. Kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya kita bahas dulu Galang, oke, anggap aja Galang ini berhasil menukar anaknya Amira. Misalnya tahu ini adalah anaknya Amira, terus ditukar. Sasanya misalnya harusnya anak Amiranya tuh kembar tapi normal, tapi akhirnya ditukar sama yang kembar tapi kurang sempurna seperti Sasa gitu teman-teman. Tapi tetap dipisahin Sasa dan juga Dirga. Itu bisa aja terjadi. Cuman masalahnya ada clue di masa lalu yang bilang kalau kandungan Amira ini, anak Amira salah satunya memang tidak sempurna. Jadi dari ini aja sudah bisa disimpulkan kalau Galang ini bukan pelakunya. Oke? Nah, kapan tuh bilangnya? Momennya tuh mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Kalau teman-teman yang masih ingat, waktu itu tuh yang datang ke dokter tuh adalah Lian Bagaskara. Nah, keluarkan statement dari dokter, Pak, ini anak cucu bapak nih, yang satu kemungkinannya nggak sempurna. Tolong sampein ke anak bapak, ke Amira. Cuma kan waktu itu Lian yang nggak ketemu, dokternya nggak berhasil ketemu sama Amira dan lain sebagainya macamnya, hingga pada akhirnya ya nggak pernah sampaikan berita itu. Jadi Amira ngiranya ya cuman ya anak itu memang nggak sempurna aja sama nggak kembar aja teman-teman. Amira taunya kayak gitu. Jadi dari situ aja argumennya udah bisa dipatahkan kalau Galang ini bukan pelakunya. Cuman ada tapinya, karena ini adalah sinetron yang penuh dengan kejutan. Jadi bisa aja mungkin bakal ada cerita yang nggak masuk akal bakal dimasukin. Nah ini yang Mimin khawatirin teman-teman. Karena kalau tiba-tiba Galang yang merusak semuanya, itu artinya Galang udah ngerusak jalan cerita yang sebelumnya dong. Karena kan dari awal udah tahu ya kalau anak Amira ini tuh memang nggak sempurna. Dan dokter langsung yang bilang, nggak mungkin kan Galang bayar dokter buat ngelakuin semua ini. Toh dokternya pun juga udah bilang berkali-kali. Jadi ini bisa terjadi, tapi harapannya enggak. Karena takutnya tuh terlalu seperti memaksa aja. Sehingga argumen kalau Galang pelakunya yang menukar bayi Amira ini juga bisa sangat dipastikan tidak benar adanya. Cuman memang ada kelemahan dari segi cerita lagi yang bisa diambil. Misalnya kan bisa aja nih Min, Galang menukar anak Amira yang gak sempurna dengan anak gak sempurna lainnya. Ya bisa aja teman-teman. Tapi kalau menurut Mimin yang ini terlalu kejauhan. Dan Mimin rasa dengan Galang yang waktu itu setelah mengambil anak Amira pun juga cuma pengen memisahkan aja dan gak ada maksud lainnya. Ini tuh bener-bener apa ya, kayaknya nggak akan sampai ke sana, terlalu kejauhan banget lah gitu. Toh kalau Galang niat seperti itu cuman untuk supaya Amira ngerasa sama Aksa tuh itu bukan anak kandung mereka berdua tuh nggak masuk akal juga. Karena nanti tes DNA-nya pun juga menunjukkan ini anaknya Amira tapi bukan anaknya Aksa gitu loh teman-teman. Jadi intinya inseminasi yang dilakukan ini adalah tertukar aja, yang harusnya ke A jadi pindah ke B, yang harusnya B jadi pindah ke A. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dimau. Nah sekarang kita bahas Damar. Ya, kedatangan Damar dan juga Dokter Lana nih memang mengundang banyak tanya teman-teman ya. Karena sekali lagi, walaupun ini ngeselin, tapi kalau kita perhatiin secara seksama, kedatangan mereka berdua nih ada maksud dan tujuannya. Jadi nggak ujuk-ujuk datang dan nggak berfungsi aja gitu loh. Jadi sebagai sebuah karakter, mereka ini memang datang di saat dan di waktu yang sangat tepat. Maksudnya apa? Jadi gini loh, kan biasanya suka ada orang baru yang datang tapi kayak ini apa sih perannya, kayak dia ngaruh-ngaruh banget ya. Tapi kalau Damar tuh jelas tujuannya misinya buat balas dendam.
Kalau Lana jelas juga buat ngebongkar kalau Amira tuh anak kembar hingga inseminasi ini teman-teman, yang bakal ngebuka jalan semuanya. Memang ini ngeselin karena Aksa sama Amira harus dapat lagi masalah yang baru, permasalahan sebelumnya pun juga belum beres dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya mau bagaimanapun juga ini harus diberesin satu persatu. Pusing tapi at least begini teman-teman. Masalah Bella nih yang udah ngerobohin panggung, tenang, ada Zaki yang bakal ngurus semua bersama dengan Lana, oke? Jadi Aksa sama Amira bisa punya fokus yang lain. Sedangkan permasalahan Sasa yang bukan anak kandung Aksa, ini bisa diberesin oleh Aksa, Amira, dokter. Udah, fokusnya di situ aja. Dan nanti Damar masuk dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan fokus yang nanti seperti permasalahan dari Bastian dan juga Galang itu akan dibahas juga di tempat lain. Jadi ada 3 masalah yang datang tapi bisa diselesaikan satu persatu tanpa mengganggu satu karakter dengan karakter lainnya. Nah, karena di video ini berhubung masalahnya adalah tentang bagaimana Bella yang dituding sebagai orang pelakunya, maka kita akan bahas Bella dulu. Nanti 2 cerita lainnya, 2 poin pentingnya kita akan bahas di video yang baru. Jadi teman-teman, kedatangan lagi dari si Damar dan juga Dokter Lana itu memang sangat penting. Walaupun kita kesel ya karena jadi banyak masalah, tapi ya Dokter Lana inilah yang gak bisa dipungkiri bakal membuka tabir semuanya. Nah, Dokter Lana ini kan penasaran teman-teman. Oke, kenapa ya kematian dari istrinya Damar tuh gak sesuai dengan usia anak dari Amira dan juga Damar. Misalnya, dari Dirga gitu loh. Kan usia Dirga tuh kalau gak salah hitungan ya, kalau kita ngikutin hari normalnya tuh 24 atau 25 hari usianya. Dan ngelihat kondisi kematian istrinya nggak sama, itu aneh. Harusnya ya ibaratnya tuh nggak selamat dan lain sebagainya macamnya gitu. Cuman Dokter Lana akhirnya menemukan fakta kalau ternyata istri dari Damar ini meninggal sebelum anaknya lahir dan masih dalam kandungan. Jadi di momen itulah yang pada akhirnya bikin Dokter Lana pun juga mencari tahu ada apa yang sebenarnya yang terjadi hingga membuat Damar ini sampai berbohong tentang Dirga. Karena Dokter Lana udah tahu dari awal seperti ada tanda lahir dalam tubuhnya Dirga dan juga Sasa, hingga merasa kalau ada yang berbeda aja gitu loh. Walaupun memang faktanya nanti Dokter Lana pun juga bakal ngebantu kalau memang ya Dirga dan Sasa ini adalah anaknya Damar bersama dengan Amir dari hasil inseminasi yang gagalnya. Nanti bakal diterusuri juga teman-teman Dokter Lana historinya seperti apa, oleh Aksa pun juga sama dan lain sebagainya macamnya. Memang ini terdengar cukup perih ya bagi Aksa dan juga Amir, tapi nggak apa-apa, toh ini pun juga bukan hasil yang dalam tanda kutip hubungan langsung gitu loh. Jadi ini inseminasi, yang mana ini kayak kita minum obat aja, udah masuk udah gitu, tanpa ada feeling apa-apa, ya udah kayak gitu aja. Nah, ini pun juga terjadi kepada Amira. Cuman masalahnya yang paling berpotensi besar melakukan semua ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Bella. Nah, sebelum bahas Bella, takut Mimin lupa. Jadi begini, ketika kita melihat Amira ternyata selama ini kepada Dirga seperti itu, memang sepertinya memang bawaan teman-teman kalau memang Dirga ini adalah tentu anaknya Amira dan juga kembarannya dari Sasa, yang mana itu pun juga ada kaitan dengan Damar. Nanti pun juga Amira ngerasa kalau Damar tuh seperti ada terikatan dengan Amira meskipun secara nggak langsung. Ini agak kesel karena kenapa? Karena Aksa ini dulu pernah ngidam teman-teman. Jadi ini tuh permasalahan yang sengaja dibuat cuman biar ada masalah aja. Ini yang cukup bikin Mimin tuh kecewa. Padahal nggak perlu ya sejauh ini. Kalau sejauh ini tuh rumah tangga Aksa jadi berantakan. Amira sama Aksa pasti bakal salah paham karena ya bayangin aja. Misalnya nih kita punya pasangan udah saling sayang, terus udah ngurus anak dari lahir, ternyata pada saat kita sadari ternyata anak yang kita urus selama ini bukan anak kita. Wah, gimana teman-teman perasaannya? Pasti bakal ngamuk dong. Dan jangan nyalahin Aksa karena ini memang kenyataan seperti itu. Tapi itu cukup nyebelin karena kenapa harus ada konflik ini. Nah, sekarang kita bahas Bella deh. Bella adalah orang yang paling berpotensi tinggi untuk melakukan pertukaran ini. Yang pertama, Bella ini waktu itu kan masih jadi istri sahnya Aksa. Dan meskipun dulu Bella selingkuh sama Zaki dan sayang banget sama Aksa karena uang, ya tetap aja Bella gak suka kalau Aksa deket sama perempuan lain. Apalagi waktu itu Amira cuma seorang pembantu. Jadi mungkin di momen ini
Bella sengaja menukar supaya apa? Supaya itu bukan anak kandung dari Aksa. Jadi Bella tuh kayaknya random aja nyuruh siapa supaya nanti tuh bukan anaknya Aksa aja pokoknya. Sehingga ditukarlah inseminasi tersebut. Atau teori paling gilanya, Bella dan Damar sebenarnya ini saling kenal. Ya sekali kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya teman-teman. Meskipun ini kayak gini, tapi yang paling ditakutin adalah tiba-tiba ada cerita yang nggak masuk akal, yang paling kita nggak bisa terima. Itu sih kalau menurut Mimin. Karena kayak misalnya nih, Aksa ini tuh sempat mual-mual juga, sempat ini loh, ngidam. Harusnya kan itu anaknya Aksa dong. Iya nggak teman-teman? Dan tiba-tiba seperti ini tuh, wah, ini mind blowing banget dan nggak pernah kepikiran. Tapi apapun itu, sekali lagi ini potensi besarnya adalah Bella. Jadi nggak heran sih kalau kedepannya Aksa bakal nelusuri lagi sejarah jauh, bakal nyari Bella buat tanya yang sebenarnya. Sampai nanti pada akhirnya bertemu dengan Damar untuk ngeberesin masalah ini. Ini bakal panjang banget. Tentu aja nggak akan sehari beres, tapi minimal Aksa mencoba untuk bisa beresin masalah ini secepat mungkin supaya bisa menelusuri lalu di mana sebenarnya anak Aksa yang seharusnya. Tapi gimana menurut teman-teman? Kira-kira apakah ini ulahnya Bella yang menukar inseminasi? Apakah ini ulahnya Galang yang menukar bayinya Amira? Atau justru ini memang ulah dari Damar itu sendiri yang bekerja sama dengan Bella? Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.